Shalom Bapak Ibu, hari ini saya berdoa kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting. Kita belajar untuk menjaga tubuh kita Bapak Ibu. Perintah Tuhan, saya bacakan buat kita semua ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang ya, satu kata, satu baris kata yang penting, kalimat yang penting supaya kita mengerti konsep ini dengan benar. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, offer your bodies. Persembahkan tubuhmu. Kita tidak menulis begini, persembahkanlah pikiranmu, persembahkanlah imanmu, persembahkanlah doamu. Bukan Bapak. Yang disuruh persembahkan adalah tubuhmu. Kenapa tubuh? Karena tubuh ini adalah simbol kita. Apa yang kita kerjakan dengan tubuh kita akan berpengaruh kepada kerohanian kita, spiritualitas kita. Jadi kalau kita mabuk-mabukan misalnya, kita minum minuman keras, rohani kita pasti akan ngefek, pasti ada imbasnya, pasti. Waktu kita pakai obat-obatan terlarang, kita nggak bisa care diri kita sendiri, kita nggak peduli dengan diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan, karena di sini aja kita nggak bisa kasih kok. Perintah Tuhan dia berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua dia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, problem besarnya adalah kita ini kadang tidak care dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita kepingin yang indah. Oh, baju mahal suka. Perhiasan suka kita. Kita suka semua yang indah-indah. Tapi kita nggak care yang di dalam, Bapak Ibu. Kita makan nggak dijaga. Kita makan juga kita nggak ngitung apa yang dimakan. Semua yang kelihatan enak, semua yang menarik dimakan semuanya. Dan itu jadi masalah besar. Waktu kita tidak bisa jaga diri kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, Bapak Ibu, kerusakan besar akan terjadi di jasmani kita dan di rohani kita. Jadi Anda jangan salah, apa yang ada di sini itu berhubungan dengan roh kita, Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir, oh ya aku udah doa kok, saya udah sembahyang, saya udah baca firman, saya persembah perpuluhan. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang di dunia kan beda urusan. Enggak loh Bapak Ibu. Yang di dunia, yang Anda makan, yang Anda lakukan dengan tubuh Anda, itu sangat berpengaruh dan sangat berhubungan dengan rohani kita. Jadi waktu kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mau nyembah Tuhan, kita mau beri persembahan terbaik buat Tuhan, berarti kita harus jaga diri kita, Bapak Ibu. Harus. Coba perhatikan ya. Mazmur, Daud itu menulis satu mazmur yang sangat indah sekali dan sangat jelas sekali. Dia tulis begini. Mazmur pasal 23, Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita ya. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Aku tidak akan kekurangan apapun. Jadi Daud itu menggambarkan dirinya itu seperti seekor domba. Tuhan itu jadi shepherdnya, jadi gembalanya. Dan dia berkata ini, Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dan kita perlu belajar sebuah prinsip penting. Kalau kita mau jaga diri kita, Bapak Ibu, kita mau berikan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan, saya bicara dengan hati-hati ya. Ibadah yang sejati bukan berapa lama Anda ke gereja, seberapa sering Anda ke gereja, atau berapa banyak ayat yang Anda hafal, atau berapa banyak persembahan yang pernah Anda berikan buat gereja. Bukan, Bapak Ibu. Ibadahmu yang sejati adalah waktu kita bisa persembahkan tubuh kita buat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa persembahkan tubuh kita? Ini yang dia tulis. Waktu kita melihat dan kita berkata dan kita mengenali Tuhan sebagai gembala kita, tidak akan kekurangan aku. Hubungan antara gembala dan domba itu sebuah hubungan yang kompleks. Tapi itu adalah satu jenis hubungan yang sering sekali kita akan lihat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Penggambaran antara gembala dan domba itu sangat sering. Anda juga akan banyak sekali melihat lukisan-lukisan Yesus sedang pegang atau gendong domba kemana-mana. Kita akan banyak di Alkitab, kita akan banyak sekali gambaran tentang Yesus gembala, kita adalah dombanya. Dalam gereja Tuhan kita juga disebut sebagai domba Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan yang sangat unik di sini. Waktu gembala ini mengenali dombanya, dia percaya, Bapak Ibu. Jadi hari ini saya berdoa, jangan khawatir dengan kehidupan Anda, jangan khawatir dengan masalah Anda, jangan khawatir dengan keadaan Anda hari ini. Percaya bahwa Tuhan sedang pegang kendali atas hidup kita. Percayakan hidup Anda kepada tangan Tuhan yang tepat, Bapak Ibu, karena Dia gembala kita. Dan Dia berkata, I shall lack nothing, aku tidak akan kekurangan. Dan ingat ya Bapak Ibu, ayat ini ditulis waktu Daud tinggal di
padang pasir, di padang gurun. Jadi Anda jangan bayangkan dia keluar rumah terus habis itu ada rumput-rumput hijau, ada danau, ada sungai. Tidak Bapak Ibu. Itu daerah gersang, daerah memang padang pasir, padang gurun. Jadi waktu dia bawa kambing dombanya, dia harus pergi ke tempat yang jauh. Sejarah mencatat, seorang gembala waktu dia gembala kambing dombanya, dia bisa pergi itu 20-30 kilo jauhnya. Jalan dia bawa dombanya menuju ke padang rumput sampai ketemu, dia makan, dia minum dan segala macam, lalu pulang lagi. Nah, masalahnya adalah perjalanan 20-30 km itu kan nggak bisa selesai dalam hitungan jam. Kalau kita jalan sendiri, lari, itu mungkin lah. Kalau kita kuat ya, Bapak Ibu, kita non-stop, nggak berarti kita lari terus. Berangkat pagi, mungkin subuh, siang nyampe tujuan, pulang lagi malam, oke lah, bisa. Tapi waktu bawa domba kan nggak bisa begitu. Dombanya dibawa, belum nanti kalau ada yang kabur, ada yang lari, lalu dia nanti melewati medan berat, bukan medan lurus, bukan medan datar landai, ada naik, ada turun, dan segala macam, ada binatang buas. Jadi nggak bisa gampang. Jadi waktu seorang gembala sedang menggembala kambing dombanya, dia berangkat hari ini, itu bisa berhari-hari perjalanan. Melewati mara bahaya, melewati panasnya terik matahari waktu siang, melewati dinginnya malam waktu malam. Jadi bukan sesuatu yang gampang. Nah, si domba ini dituntut untuk percaya kepada gembalanya. Kemana gembalanya melangkah, dia percaya. Apakah dombanya tahu? Bos, kita mau kemana hari ini? Ke padang yang mana? Nggak bisa, dia nggak nanya. Dia ngikut. Dan dia percaya bahwa gembalanya akan memilihkan spot yang terbaik buat dia. Dan itulah harusnya kita, Bapak ya. Jangan khawatir dengan apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Sebab Tuhan memelihara hidup kita dengan tidak kekurangan apapun. Dia pelihara hidup kita dengan sangat sempurna. Ada satu ayat yang sangat bagus sekali, dia berkata begini, Bapak. Yesus suatu ketika memberikan sebuah nasihat, dia berkata begini, janganlah engkau khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Jangan khawatir, Bapak Ibu, besok mau makan apa. Dan saya berdoa sungguh-sungguh ini. Jangan biarkan firman itu hanya sekedar ucapan kalimat rohani yang keluar dari mulut kita. Jangan sekedar jadi kata-kata yang, wah ya sudahlah, oke firman, amin. Bukan, tapi jadi sesuatu yang meresap dalam hidup kita, dalam jiwa kita, pikiran kita, mengubah kita, menguasai kita, dan membuat kita berubah, Bapak Ibu. Jangan khawatir, ini Tuhan yang bicara. Jangan khawatir akan hari besok. Besok mau makan apa, besok mau bayar pakai apa, besok tagihan datang begitu-begitu, kita nggak punya uang mungkin hari ini, kita mungkin sedang kekurangan hari ini. Saya berdoa hari, jangan khawatir akan hari besok, sebab besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dalam bahasa Ibrani asli, terjemahan aslinya dia berkata begini, jangan khawatir akan hari esok, biar besoklah yang khawatir akan keadaannya sendiri. Bukan kita loh Bapak Ibu, besoknya itu loh yang khawatir. Jadi kita disuruh Tuhan, tenang, percaya. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku Bapak Ibu. Percayalah, seperti domba percaya kepada gembalanya, dia percaya. Kita juga harus percaya dengan gembala kita. Domba nggak akan khawatir, dia nggak tanya, kalau kita pergi kita dapat rumput apa tidak? Pasti ya, jamin ya? Enggak Bapak Ibu. Dia pergi, dia keluar, dia ikut dengan gembalanya. Dan saya berdoa yang sama hari ini. Tuhan akan berkati Anda dan saya. Dia akan buat jalan keluar buat Anda dan saya. Jangan khawatir. Semua keperluan kita, semua masalah kita, pergumulan kita, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup buat jalan keluar buat kita semua, Bapak Ibu. Jadi hari ini yang pertama, ingat baik-baik. Tuhan adalah gembala kita. Tidak akan kekurangan kita. Tidak akan kekurangan kita. Biar kita katakan sama-sama, amin buat janji Tuhan ini. Tidak akan kekurangan kita, Bapak Ibu. Hidup memang tidak selalu gampang. Perjalanan menuju padang rumput juga memang nggak selalu gampang. Kadang ada binatang liar datang. Kadang ada binatang buas berusaha menghancurkan kita, membunuh kita. Tapi tidak akan kekurangan kita. Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini saya berdoa, percayalah semuanya dalam tangan Tuhan. Nah yang kedua dia berkata ini. Ayat yang kedua. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan, gembala itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kenapa Daud menulis, dia sebagai gembala, dia sebagai domba, dibaringkan, ditidurkan Bapak Ibu. Dengan kata lain dia berkata, gembala itu menidurkan dia di tempat yang tepat, yang bagus, di padang yang rumputnya hijau. Tadi saya dari awal udah bilang, untuk dia pergi nyari rumput, itu nggak bisa hitungan jam. Bisa nginep, bisa semalam, 2 malam, karena perjalanan jauh. 20-30 kilo dia berangkat, dia pergi, dan segala macamnya. Nah, di tengah jalan itulah mereka akan menginap. Untuk mencari tempat penginapan, berlindung. Dari dinginnya malam, dari binatang buas, dan segala macamnya. Dan di tempat perlindungan itu, gembala ini menidurkan dia di padang yang berumput hijau. Dia kasih tempat istirahat.
Dan hari saya berdoa baik-baik. Bapak Ibu, salah satu konsep penting yang kita perlu belajar adalah tubuh kita didesain untuk memberikan peringatan dan alarm kepada kita kalau sesuatu sedang berjalan dengan salah. Kalau Anda melakukan sesuatu yang salah dengan tubuh Anda, ada simptomnya, ada gejalanya. Kita mulai merasa sakit, mulai merasa pusing, mulai merasa lemes, dan segala macamnya. Anda salah makan juga dia akan mengeluarkan gejala-gejala yang menunjukkan ada sesuatu yang salah. Nah, dalam konteks ini kita akan bicara dengan gampang, dengan sangat spesifik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan suruh kita untuk stop, rest. Dalam hidup ini Bapak Ibu, tidur ceritanya. Kita kadang-kadang sibuk pelayanan, sibuk kerja, kita sibuk dengan hal-hal yang rohani, sampai kita lupa hal-hal yang mendasar, yang basic. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita kembali ke awalnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau beri persembahan ibadah kita yang sejati, jaga diri Anda, jaga badan Anda, Bapak Ibu. Dan jaga badan Anda salah satunya adalah tidurlah yang benar. Tadi saya bilang, semua yang kita lakukan dengan tubuh jasmani kita, itu akan berpengaruh kepada rohani kita. Anda nggak akan bisa pelayanan, Anda nggak akan bisa melayani Tuhan, Anda nggak akan bisa fokus dengan Tuhan, kalau tubuh aja kita lemes. Kalau kita aja pusing, kita aja nggak karuan, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi antara pelayanan, antara pekerjaan, antara keluarga, antara hobi dan tidur harus balance. Dan hari saya berdoa buat orang-orang yang suka tidurnya begadangan. Hati-hati Bapak Ibu. Saya dapat sebuah artikel, saya bacakan ya. Ada 10 efek besar waktu orang kurang tidur Bapak Ibu. Dan ingat, ini adalah symptoms, gejala yang keluar karena alarm tubuh kita yang didesain Tuhan. Jadi waktu ada sesuatu yang salah, tubuh kita akan memberitahu, tubuh kita akan merespon, dan dia memberitahu kita. Ini yang akan terjadi. Waktu kita tidak bisa jaga yang sederhana, tidur saja kita nggak bisa disiplin, kita nggak bisa jaga, sesuatu yang salah akan terjadi. Ini baru tidur ya Bapak. Saya nggak bilang, wah kalau Anda nggak doa ya, kalau Anda nggak baca firman. Nggak, yang gampang, tidur dulu. Ini yang terjadi. Saya bacakan ya, supaya saya nggak salah ya. Kalau Anda kekurangan tidur, Anda akan mudah sakit. Karena orang yang mudah tidur itu sistem imunnya turun. Kondisi fisik turun. Jadi yang membuat kita sakit pertama kali, itu bukan karena kita hujan-hujanan Bapak Ibu. Bukan karena kita kedinginan. Yang buat kita sakit bukan karena kita kurang makan. Bukan. Tapi kurang tidur. Yang membuat imun jatuh itu karena kurang tidur. Hari ini kita sedang dalam masa pandemik COVID-19. Salah satu penyebab orang mudah untuk terkena dan mudah untuk mengeluarkan gejalanya, bukan OTG ya, dengan gejala yang jelas, itu karena imunnya drop. Kalau imunnya kuat, Anda terinfeksi sekalipun, Anda bisa tetap dalam keadaan yang sama, tanpa gejala, Bapak, karena imunnya kuat. Tapi kalau imun Anda jatuh, Anda bisa gejalanya luar biasa, sesak nafas, Anda akan batuk, Anda kehilangan penciuman, kehilangan rasa, segala macam. Tubuh drop dan sebagainya. Kenapa? Dari pertama, karena kurang tidurnya. Jadi harus saya berdoa, jaga baik-baik Bapak Ibu. Tubuh kita itu bait Allah kok. Tubuh kita itu persembahan dari Tuhan yang paling terbaik buat kita, yang mulia buat kita, supaya kita persembahkan kembali buat Dia sebagai ibadah yang sejati. Yang kedua dia berkata, orang yang kurang tidur, kurang dari 5 jam Bapak, nggak nyampe 5 jam setiap hari, atau orang yang kebanyakan tidur. Jadi kalau dia kurang, jadi cuma 1-4 jam sehari, atau kebanyakan tidur lebih dari 9 jam sehari, ya kebanyakan atau kekurangan tidur, akan mengalami kemungkinan lebih besar untuk mengalami stroke dan serangan jantung. Jadi ingat baik, serangan jantung itu dan stroke bukan sekedar pola makan. Bukan sekedar, kaget terus jantungan. Tidak. Karena kurang tidur atau kelebihan tidur, Bapak Ibu. Jadi jangan dibayang, wah tidur baik, tidur banyak itu baik. Jadi kita tidur 12-13 jam sehari. Salah, Bapak Ibu. Setengah mati kita. Tubuh kita nggak didesain begitu. Ingat baik-baik, ini adalah kondisi alam alamiah tubuh kita yang diberi Tuhan untuk kita. Yang ketiga, orang yang kurang tidur dalam durasi yang sama ya, kurang dari 4 jam atau lebih dari 9 jam, meningkat kemungkinan resiko kankernya. Kanker payudara, kanker usus besar, kanker prostat. Ini adalah 3 kanker yang sangat berhubungan dengan intensitas tidur kita, Bapak Ibu. Yang kanker yang lain tidak. Kanker getah bening itu tidak terlalu berhubungan dengan intensitas tidur. Tapi yang 3 ini loh, sangat berhubungan sekali. Jadi waktu kita tidur kita cukup, tidur kita bisa bagus, kita bisa respect our body,
kita bisa hormati tubuh kita sendiri, kita sedang menikmati kebaikan Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Yang keempat dia berkata, orang yang kurang tidur akan mengalami gangguan hipnagogik dan hipnopompik. Itu adalah gangguan halusinasi. Orang mulai merasa melihat sesuatu yang tidak ada, melihat bayangan-bayangan, atau mendengar suara-suara yang nggak ada orangnya, atau nggak ada sumbernya, Bapak Ibu. Dia mulai merasa ada orang mau nyakitin dia merasa ada orang kejar dia merasa ini, dia merasa itu. Gangguan-gangguan halusinasi ini yang sangat bahaya. Kadang-kadang kita salah mengenali simptom ini, gejala halusinasi ini sebagai serangan setan. Padahal tidak. Setan nggak nyerang, tapi karena tubuh kita salah, dia memberikan respon, dia memberikan gejala, dia memberikan alarm, kita nggak sadar, Bapak Ibu. Jadi jangan dikit-dikit semua setan. Jagalah diri kita dulu. Waktu kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri, sesuatu akan yang jahat, yang buruk akan terjadi dengan kita, Bapak Ibu. Dan ini salah satunya, waktu kita tidak mampu jaga tidur kita sendiri, halusinasi kita. Ada serangan setan, itu terpisah, saya nggak bicara ini. Tapi secara spesifik hari ini, orang kekurangan tidur atau kelebihan tidur, kita mengalami halusinasi. Yang kelima dia berkata, orang yang kekurangan tidur, itu akan menjadi pelupa. Jadi kalau kita suka lupa, dikit-dikit lupa, disuruh nyapu lupa, disuruh bawa barang lupa, disuruh janjian ke sini lupa, kita lupa. Hati-hati, mungkin tidur Anda kurang, Bapak Ibu. Yang keenam dia berkata, berkurangnya hormon seksual. Jadi waktu pria yang seorang laki-laki, Bapak Ibu ya, kehilangan tidurnya selama 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu dia kurang tidur, dia akan mengalami penurunan hormon testosteron itu sebanyak 10-15%. Saya bukan sedang bicara sesuatu yang jorok ya Bapak Ibu. Kita dalam Alkitab kita, seks itu sesuatu yang suci, yang kudus. Bukan yang hina. Jangan dibandingkan dengan yang pornografi di dunia, bukan. Nah, Tuhan menyuruh, Tuhan ngomong, Tuhan kasih, Tuhan desain tubuh kita. Waktu kita kekurangan tidur, hormon testosteron itu berkurang 10-15%. Ini termasuk juga buat wanita. Bukan cuma hanya pria. Tapi jadi kita harus belajar mengerti. Anda kadang nggak butuh obat-obatan kimiawi kok untuk menolong. Tidak, hubungan suami istri. Tidak. Tapi Anda butuh rest. Anda butuh istirahat yang cukup, Bapak Ibu. Tubuh kita itu sesuatu yang ajaib. Dia merespon begitu rupa, didesain dengan sistem yang begitu ajaib, begitu kompleks, rumit, dan lengkap oleh Tuhan kita. Jadi, betapa pentingnya untuk tidur. Betapa pentingnya untuk istirahat. Stop sejenak dari semua apa yang Anda kerjakan. Rest, Bapak Ibu. Yang ketujuh dia berkata, orang yang kebanyakan tidur atau kekurangan tidur, Bapak Ibu, dia akan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi kalau Anda sedang mau diet, perhatikan jam tidurnya. Kalau Anda kurang tidur atau kebanyakan tidur, dan ini yang membuat dietnya gagal. Ini membuat jadi obesitas, kegemukan, ya ini. Jadi Anda kalau berkata, saya ini nggak makan loh, tapi kok nggak turun-turun atau kok tambah gemuk. Inilah Bapak Ibu sebabnya. Mulai diatur istirahatnya, diatur tidurnya. Yang kedelapan dia berkata, orang yang kurang tidur atau kelebihan tidur, itu akan meningkat resiko diabetes, Bapak Ibu. Karena produksi insulinnya jadi kebanyakan, gitu. Jadi nggak bisa terkontrol jadian. Jadi masuknya semua dalam tubuh, tidak terbuang dalam energi, jadinya diabetes. Yang kesembilan dia bilang akan ada penuaan dini. Jadi orang yang kurang tidur mulai timbul kerut-kerut, ada mata panda, dari sini mulai kerut di sini. Penuaan dini lebih cepat terjadi. Dan yang ketiga, yang ke-10, hubungan kita sebagai manusia dengan manusia yang lain akan jadi buruk. Kita akan jadi moody, gampang swing. Kadang bisa seneng, tiba-tiba bisa sebel sendiri, cepat sekali perubahannya, rusak semuanya. Orang yang kumpul sama kita lama-lama bisa nggak tahan, Bapak Ibu, dengan kita. Kenapa? Karena mood swingnya terlalu cepat sekali, terlalu drastis sekali. Kenapa? Kurang tidur. Jadi, hari ini perhatikan baik-baik. Betapa satu perkara ini membuat banyak sekali efek. Dan bukan kebetulan waktu Daud berkata, Tuhan, gembala itu, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menidurkan aku, membuat aku istirahat. Saya berdoa dan saya percaya ini Bapak Ibu. Kalau Anda bisa tidur, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Ada orang sedang berusaha tidur pakai obat tidur dan segala macam, obat penenang. Kalau Anda bisa tidur, bersyukurlah. Kalau Anda nggak bisa tidur, balik ke poin pertama. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu bahwa hidup Anda nggak akan kekurangan, kalau Anda tahu ada pribadi, ada orang kuat yang menjaga Anda nggak akan khawatir dalam hidup ini.
Yang buat kita khawatir adalah waktu kita menghadapi masalah dan kita pikir kita hadapi sendirian. Dan kita pikir kita harus berjuang sendiri, menghadapinya sendiri, mencukupinya sendiri, semuanya sendiri. Dan itu berarti Anda sedang berkata, Tuhan nggak ada. Saya berdoa hari ini, percaya dengan Tuhan. Dia gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Yang kedua, istirahatlah Bapak Ibu. Tidurlah. Sebab itu salah satu cara kita, ibadah kita. Tidur itu ibadah kita. Jangan kedikitan, jangan kebanyakan. Yang pas lah, 7-8 jam, oke. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jaga diri kita, jaga badan kita Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, Mazmur 23 ayat 3. Kita perlu belajar pergi kepada Tuhan untuk mendapatkan kesehatan dari jasmani kita. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Alkitab terjemahan bahasa Inggris berkata, He restores my soul, He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Jadi dia berkata, Ia menyegarkan jiwaku. He refresh, He restore, memulihkan atau mengembalikan kepada fungsi yang semula. Dan kalau Anda baca di dalam ayat ini, di dalam rangkaian Mazmur ini, dia akan mengatakan begini, domba itu hubungannya selalu bicara masalah rumput hijau, air dan segala macamnya. Tadi saya sudah bilang, saya sudah cerita Bapak Ibu, seorang gembala, dia pergi jauh, dia tuntun kambing dombanya untuk mendapatkan rumputnya, untuk mendapatkan makanannya dan segala macamnya. Dan si domba ini perlu datang kepada gembalanya ini untuk menerima apa yang dia berikan. Tuhan jaga kita, Tuhan provide kita, Dia lindungi kita supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Seorang gembala, dia akan jaga kambing dombanya dari binatang buas, dari binatang liar. Dia pastikan dia ikut jalan berkilo-kilometer jauhnya. Dia menghadapi panas matahari, dingin malam, dan segala macam. Demi siapa? Demi dombanya, Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar. Waktu dia berkata ini, He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Kita perlu hati-hati. Waktu dia memulihkan jiwa kita dari mana? Dari apa yang kita makan. Alkitab selalu menulis dalam rangkaian Mazmur ini Bapak Ibu. Domba selalu bicara masalah rumput hijau. Tadi yang ayat yang kedua tadi juga kita sudah baca. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau, makanan banyak. It's all about diet. Makan apa yang benar, jangan apa yang Anda sukai. Yang benar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka itu nggak karuan semua. Yang bahaya-bahaya itu yang kita sukai Bapak Ibu. Contoh ya, kepiting. Kepiting itu dikasih Tuhan, diciptakan Tuhan dengan cangkang keras supaya tidak dimakan. Kita ketok dia sampai pecah, kita makan dia. Durian Bapak Ibu, dikasih Tuhan kulit keras, berduri, kurang apa lagi coba perisainya. Kita injek dia sampai retak, kita buka, kita makan. Kita perlu tahu loh Bapak Ibu tanda-tanda alam. Saya nggak ngelarang Anda makan kepiting, makan durian. Silakanlah, tapi kan harus sadar. Kalau sampai Tuhan kasih proteksi double begitu rupa, berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Di Alkitab kita zaman dulu makan babi nggak boleh Bapak Ibu. Ini jadi pertanyaan sering ditanyakan orang. Kenapa nggak boleh makan babi? Kalau Anda perhatikan ya, satu-satunya binatang di dunia nih yang tidak punya leher itu babi Bapak Ibu. Babi itu nggak bisa naik ke atas kepalanya. Cuma bisa ya ke depan sama ke bawah, ke depan ke bawah. Nggak, ke atas nggak bisa. Dan untuk makan, kalau Anda mengenal hukum kosher atau halal gitu, itu harus disembelih. Lah kalau nggak punya leher yang disembelih apa? Artinya jangan dimakan. Dan kita mengenal suatu ketika dalam satu waktu dalam sejarah kita, dalam sejarah manusia, ada wabah besar cacing pita karena orang makan babi, itu ribuan orang, ratusan ribu orang meninggal Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu bukan tanpa sebab, dia berkata jangan, tidak. It's all about diet. Jaga makan Anda Bapak Ibu. Jaga, makanlah yang sehat. Jangan semua minyak-minyak, jangan semua digoreng-goreng, jangan semua yang nggak sehat, junk food, jangan. Jagalah sehat makanan Anda. Dan ingat, apa yang Anda lakukan dengan tubuh Anda itu berpengaruh kepada roh Anda. Kalau Anda bisa jaga good diet untuk badan kita, berarti Anda kemungkinan besar bisa juga melakukan spiritual diet. Makan firman yang benar, memilah mana yang benar dan tidak, mengerti kebenaran yang dari Tuhan, yang hakiki dan yang bukan. Yang dari setan atau dari Tuhan, kita mampu membedakannya. Jadi hari ini bukan cuma roh yang perlu dikasih makan yang benar, badan kita juga perlu dikasih makan yang benar. Banyak Bapak Ibu pendeta-pendeta mati muda gara-gara salah makan, stroke dan segala macam gara-gara makannya salah.
Dan ya nggak nyalain pendetanya juga sih sebenarnya. Kadang waktu pendeta pelayanan, dia khotbah di satu tempat, selesai pelayanan diajak makan. Dengan gembalanya, dengan jemaatnya, diajak makan. Kalau sehari khotbah 5 kali di 5 tempat yang berbeda, makan 5 kali Bapak Ibu. Kalau kita nolak, kita dibilang jahat, kita dibilang sombong. Kalau kita makan terus, kita yang mati lama-lama. Jadi perlu dijagalah. Kalau Anda mau makan, makanlah. Tapi dipilih gitu. Mau makan apa yang perlu dan tidak, pilihlah. Karena apa yang kau makan, itulah kita hasilnya. Jadi hari ini jaga baik-baik. Ayat 4 dia berkata, sekalipun, Mazmur 34 ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Selama ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi, si Daud ini bicara tentang gembala. Oh, Tuhan adalah gembalaku, aku adalah dombanya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Tapi di ayat yang keempat, dia bukan bicara tentang gembala, dia bicara pada si gembala. Dia berkata ini, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau, bukan dia, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, hari ini kita perlu belajar Bapak Ibu. Kalau Anda baca kitab Mazmur, Anda akan berulang kali, banyak kali mendapati Daud menulis sebuah Mazmur yang isinya kira-kira begini. Bangunlah hai jiwaku, bangkitlah hai jiwaku, jangan tertekan hai jiwaku, percayalah kepada Tuhan hai jiwaku, dan segala macamnya. Kenapa dia tulis Mazmur-Mazmur itu? Karena berulang kali dia mengalami dalam keadaan yang tertekan. Dia dikejar musuh, dikejar Saul, mau dibunuh dan segala macam, dia kejepit, pemberontakan di rumahnya sendiri, mau dibunuh anaknya, begitu banyak masalah. Dalam hidup ini, kalau Anda fokus dengan masalah, kita tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah kelar, kita nggak akan pernah bisa berhenti, kita nggak akan pernah bisa tenang. Masalah akan selalu ada dalam hidup ini. Jangan fokus dengan masalah, tapi fokus pada Tuhannya. Dia mulai bicara dengan Tuhan. Waktu Anda punya masalah, jangan terus bingung, nggak bisa tidur, stres. Jangan depresi, terus nggak bisa tidur, stres. Kita lama-lama bisa rusak sendiri. Datanglah pada Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Itu yang paling penting. Kalau Anda mau datang pada pendeta, itu nomor 2, Bapak Ibu. Anda mau cari konselor, Anda mau cari psikiater, itu nomor 2. Yang pertama, cari Tuhan. Belajar dari Daud. Dia berkata, tongkatmu, gadamu, itu yang menghibur aku. Engkau yang beserta aku, Tuhan. Bukan dia loh, dia ngomong Bapak Ibu. Dia itu kata ganti orang ketiga. Tapi Daud menggunakan kata ganti orang kedua. Engkau yang menghibur aku. Dan saya mau ajak Anda mengerti sedikit baik-baik. Dalam terjemahan Indonesia ada sedikit kesalahan atau ketidaksempurnaan penerjemahan. Dia berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, dia berkata, your rod and your staff, they comfort me. Ada rod, ada staff. Kalau mungkin kita akan bingung. Satunya, kalau bahasa Indonesia ngomong pak gada. Gada itu palu. Palu dan tongkat. Jadi gembala kemana-mana bawa tongkat, bawa palu. Ternyata salah. Terjemahan dalam bahasa Inggris dia berkata, your rod, your staff. Dalam terjemahan bahasa Ibrani aslinya dia berkata, shebet dan mishenah. Shebet ini adalah satu tongkat kecil Bapak Ibu. Nggak terlalu panjang. Jadi tongkat kecil ini, biasanya shebet ini, yang namanya shebet ini dipakai untuk berantem, untuk bertempur, untuk perang. Jadi untuk fighting stick, untuk combat, dan segala macam ini. Jadi kalau ada binatang buas, yang dia ambil shebet. Jadi kalau Anda pernah disabet, itu disebet namanya, pakai shebet biasanya. Bahasa Indonesia itu mengalami penyerapan, termasuk dari salah satunya bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda disabet sama orang tua, Anda disabet pakai sabuk, pakai pecut, disabet itu berarti disebet. Shebet itu bentuknya tongkat memang untuk tempur. Jadi untuk koreksi, untuk tempur, untuk berantem, untuk combat, itu shebet. Dan gembala dia bawa satu, selalu ada shebet mesti. Jadi binatang buas datang, binatang liar datang, dia akan perang begitu rupa. Dia akan lindungi kambing dombanya begitu rupa dengan tongkat yang namanya shebet. Nah, yang kedua ada mishenah atau staff. Mishenah ini artinya adalah walking stick. Ujungnya melengkung di atas. Jadi untuk nolong dia jalan, untuk mengarahkan dombanya. Jadi kalau dia mulai ke kiri atau ke kanan, dia akan, karena panjang Bapak Ibu, dia akan arahkan di
arahkan kembali kemana. Atau kalau dombanya jatuh ke lubang, dia ambil bentuk yang lengkungan itu, dia angkat itu kambing dombanya dari lubang itu. Itu Mishena. Jadi gembala yang kita punya, Tuhan yang kita punya, bukan bawa palu ketokin kita. Tidak, Bapak Ibu. Dia bawa Shebet dan Mishena. Dia bawa satu alat Shebet, bukan untuk syabet kita, tapi untuk melindungi kita begitu rupa. Kalau ada orang jahat, ada orang-orang merancangkan kejahatan buat hidup Anda, merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup Anda, percayalah dan tenanglah, Tuhan siap berperang ganti kita, Bapak Ibu. Ada Shebet di tangannya. Anda nggak akan jatuh tergeletak. Tuhan angkat, Tuhan lindungi, Bapak Ibu. Dan kalau Anda perlu Tuhan, Anda tersesat, Anda nggak tahu jalan keluar, Anda nggak tahu jalan pulang, dia pegang Mishena, walking stick yang akan menolong kita menemukan jalan pulang, menemukan jalan keluar dalam hidup kita. Percaya sungguh-sungguh. Jangan khawatir dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kekhawatiran itu merusak. Kekhawatiran itu membuat kita berantakan, Bapak Ibu. Kekhawatiran itu menghancurkan kita. Jangan khawatir dengan hidup Anda. Saya tahu beban masalah kita di sekeliling kita hari-hari sangat besar sekali, sangat hebat sekali. Tekanannya sangat luar biasa, saya mengerti, saya juga merasakan. Tapi, kembali lagi, waktu kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, waktu kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita nggak khawatir, Bapak Ibu. Kita percaya, Shebet dan Mishena, tongkat, rod and staff dari Tuhan, membuat kita hidup, berhasil, dan bertahan. Percaya dengan Tuhan, jangan khawatir. Yang kelima, ayat 5-nya Bapak Ibu. Engkau menyediakan bagiku, hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Perhatikan kata-kata ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak itu selalu dalam Alkitab kita. Minyak itu bicara masalah kesembuhan. Minyak itu masalah pemulihan. Minyak itu masalah pengangkatan. Minyak itu masalah sesuatu yang ilahi. Dan dia taruh di atas kepalaku. Ingat ya, Daud menggambarkan dirinya sebagai domba, Tuhan sebagai gembalanya. Dan Daud berkata, engkau, gembala, mengurapi kepalaku dengan minyak. Kenapa harus di kepala? Karena waktu domba makan, domba itu kalau makan begini, ini rumput ya Bapak Ibu. Domba makan itu ke bawah, ujung moncongnya. Jadi kepalanya itu menghadap, kalau ada liang ular, itu kepalanya persis Bapak Ibu di tempatnya ular. Atau kalau ada sarang semut, kepalanya juga persis di depannya sarang semut itu. Nah, si gembala itu mengurapi kepalanya, dikasih minyak, supaya kalau dia lagi makan, semut, sarang semut, atau ular, atau binatang-binatang lain yang cium bau minyak itu, mereka nggak jadi gigit, mereka kabur, Bapak Ibu. Betapa penjagaan Tuhan itu sempurna. Penjagaan Tuhan itu ajaib. Dombanya nggak minta, Tuhan yang kasih, Bapak Ibu. Dia urapi kepala dombanya begitu rupa, menjagai dia begitu rupa, menghindarkan dia begitu rupa dari segala mara bahaya. Dan kita perlu sadar baik-baik, kita perlu mengerti Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar hidup, bukan sekedar survive, tapi untuk menikmati, untuk menang, untuk take dominion, untuk mengambil apa yang jadi bagian kita. Lalu Alkitab juga menulis begini, pialaku penuh melimpah, my cup runs over. Kata runs over, dia bilang my cup runs over, itu berarti melimpah-limpah. Dan kata my cup itu, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai piala, itu bukan piala seperti orang menang lomba, bukan Bapak Ibu. Jadi tadi di awal saya sudah bilang, seorang gembala dia akan pergi jalan 20-30 kilo hanya untuk cari rumput hijau dan minum. Jadi biasanya untuk penjaga perjalanan itu selama sehari itu, gembala ini akan membawa satu wadah air untuk perjalanan sebelum menuju ke atau nyampe ke tempat tujuannya. Dia bawa wadah isinya air untuk dombanya dan untuk dia sendiri, Bapak Ibu. Nah, tempat air inilah yang namanya cup ini ya, ini gitu. Dan bayangkan ya, dombanya nggak usah mikir, nggak usah bingung-bingung, disiapin semuanya, minyak disiapin, minyak dikasih, makanannya dikasih melimpah, pialanya dikasih, airnya dikasih melimpah, dan segala macamnya. Si gembala sudah siapkan semuanya, jadi dia nggak usah bolak-balik sumur domba, nggak nyampe-nyampe entar. Semua the hard work sudah dikerjakan oleh gembalanya. Tuhan sudah mengerjakan semuanya buat Anda dan saya. Kita udah nggak usah pusing, Bapak Ibu. Kita sudah nggak usah repot, nggak usah khawatir. Hanya perlu jalan, mengikuti Tuhan, mengikuti Dia, selesai. Jangan khawatir dalam hidup ini. Semua yang susah, semua yang bagian yang berat, sudah Tuhan kerjakan buat Anda dan saya. Betapa hebatnya Tuhan kita. Keadaan Anda secara jasmania dijamin oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu.
Bukankah dia juga berkata begini, jangan engkau khawatir dengan apa kau makan minum pakai. Lihatlah di udara burung-burung pipit yang tidak menuai, yang tidak menabur, tapi dia menuai. Dia menikmati apa dari Tuhan. Apalagi kita, Bapak Ibu. Yang keenam, yang terakhir. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Alkitab berkata begini, surely your goodness and love will follow me. And all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik. Alkitab menulis sebagai ayat 6 di penutupan kita hari ini. Kebajikan dan kemurahan, your goodness and love will follow me. Anda jangan khawatir, Bapak. Kemanapun kau melangkah, kemurahan Tuhan, goodness of the Lord, love of the Lord will follow you. Akan mengikuti Anda kemanapun kau pergi. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau buat, saat Tuhan berserta dengan kita, pasti dia buat berhasil. 1000 orang boleh lebah di kanan kiri kita, tapi kita akan tetap teguh berdiri karena Tuhan menopang kita. Hari saya berdoa sungguh-sungguh. Percaya dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jangan takut dengan hari besok. Jangan takut melihat keadaan hari ini. Percaya dengan Tuhan. Dia sedang menjaga kita dengan begitu hebatnya. Jaga baik-baik badan kita. Tidurlah yang cukup. Makanlah, dietlah yang benar. Jagalah tubuh kita, sebab itu ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati itu bukan masalah doa kita berapa lama, bukan masalah berapa banyak Anda ke gereja, bukan masalah Anda berapa banyak baca firman, tapi bagaimana kita menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati, Bapak Ibu. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, saat kita dengar firman ini, Tuhan kasih kita hati yang responsif dengan Tuhan, hati yang mengerti, hati yang berubah, hati yang mau mengubah diri. Bukan sekedar kata-kata, tapi kita mau mengasihi Dia dengan tindakan kita. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan mampukan Anda dan saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang mampu menghidupi iman kita secara real, secara fakta, secara jasmania. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.